Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru yakin anak-anak akan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang tua di rumah, semoga selalu semangat dalam mendampingi anak-anak belajar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran PPKN di tema 2 subtema 1. Jadi minggu kemarin sudah terakhir di tema 1, yaitu anak-anak sudah melaksanakan ulangan harian. Dan alhamdulillah nilainya semuanya bagus. Nah, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru akan sekilas menjelaskan tentang aturan dan keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah serangkaian perintah untuk siapapun itu. Nah, baik untuk murid, untuk keluarga di rumah, dan untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini aturan atau peraturan itu harus ditaati. Kenapa peraturan harus ditaati? Agar tercipta kenyamanan. Nah, kalau seumpamanya peraturan tidak kita taati, maka akan terjadi kekacauan. Apa tujuan dari adanya aturan itu? Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan dalam sehari-hari. Nah, di sini aturan, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah, dan ada aturan di masyarakat. Nah, Bu Guru akan jelaskan tentang aturan di rumah. Sebelum Bu Guru jelaskan, kira-kira anak-anak bisa nggak? Siapa ya yang membuat aturan kalau di rumah? Siapa? Betul, yaitu orang tua. Jadi orang tua di rumah membuat peraturan yang harus ditaati dan diikuti oleh semua anggota keluarga. Aturan di rumah. Pertama, bangun pagi dan merapikan kamar. Itu adalah aturan di rumah. Jadi anak-anak di rumah harus bangun pagi, sholat subuh. Setelah sholat subuh, rapikan kamarnya, artinya rapikan tempat tidurnya. Kemudian yang kedua adalah berpamitan kepada orang tua saat keluar rumah. Nah, kalau anak-anak mau bermain ke rumah teman, maka anak-anak harus berpamitan kepada orang tua. Nah, kalau anak-anak tidak berpamitan kepada orang tua, berarti anak-anak sudah tidak mentaati peraturan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, artinya kalau di rumah bukan hanya orang tua saja yang bersih-bersih rumah. Jadi anak-anak juga ikut membantu, menyapu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah belajar dan mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, jadi orang tua pasti mempunyai aturan anak-anak harus belajar. Sebelum belajar, anak-anak harus berdoa, mandi, dan sebagainya. Kalau belum selesai belajar, tidak boleh bermain. Nah, pada pagi hari ini contohnya,
anak-anak harus belajar mengikuti pelajaran secara online. Kemudian tugas-tugas yang ada yang harus dikerjakan, yang diberikan oleh Bu Guru harus dikerjakan dulu. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, anak-anak baru boleh bermain. Nah, itu salah satu contoh aturan di rumah. Nah, aturan itu baik di rumah, baik di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat harus kita taati. Supaya kenapa? Supaya hidup kita menjadi nyaman. Siapa yang harus melaksanakan semua aturan yang ada di rumah? Siapa? Ayo coba. Nah, betul. Yang harus mengikuti aturan di rumah adalah semua anggota keluarga. Kemudian, yang selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang keragaman karakteristik individu. Nah, keragaman artinya apa? Perbedaan. Karakteristik individu artinya setiap orang mempunyai perbedaan. Nah, antara Bu Guru, mama kalian, dan kalian semua pasti mempunyai perbedaan. Yang di sini adalah perbedaan atau keragaman suku bangsa. Nah, di sini ada suku Sunda, ada suku Bali, Papua, Betawi. Ada juga suku Jawa, Madura, dan sebagainya. Jadi, karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, maka di Indonesia memiliki banyak keragaman suku bangsa. Nah, seumpamanya kalian berasal dari suku Jawa, tetangga kalian belum tentu berasal dari suku yang sama. Ada yang dari Betawi, ada yang dari suku Papua, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keragaman agama. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah agama Islam, ada agama Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu, dan ada Katolik. Ya. Coba ulangi lagi ya. Keragaman agama di Indonesia ada berapa? Ada 6. Jadi 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Coba sebutkan bersama-sama. Agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Contoh, kalian beragama Islam. Tetangga kalian ada yang beragama Hindu. Nah, itu adalah keberagaman agama. Kemudian yang ketiga adalah keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Artinya, contoh nih ya, Guru kasih contoh. Sita bertubuh tinggi dan berambut panjang. Sita sangat aktif dan gemar menari. Nah, di sini Sita adalah bentuk fisiknya apa? Tinggi, rambutnya panjang, dan sifatnya atau karakternya dia aktif. Kemudian hobinya atau kegemarannya adalah menari. Kemudian yang selanjutnya, Lina bertubuh kecil dan berkacamata. Lina anaknya pemalu dan hobi membaca. Nah, dari kedua contoh barusan itu ada yang tubuhnya tinggi, ada yang kecil, ada yang rambutnya panjang, kemudian ada yang pakai kacamata. Nah, itu adalah perbedaan fisik. Sedangkan perbedaan karakter, kalau Sita tadi adalah anaknya aktif, artinya lincah. Kemudian kalau Lina adalah pemalu, itu adalah karakter. Ya. Kemudian Sita gemar menari, sedangkan Lina gemar membaca.
Nah, dari itu, dari semua keberagaman yang kita hadapi atau yang kita miliki pada diri sendiri atau pada orang lain itu, jangan dijadikan sebuah penghalang atau jangan dijadikan sebuah permusuhan, ketidaknyamanan, tapi harus jadikan apa? Harus kita hormati atau kita hargai, karena perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, dari apa yang Bu Guru sampaikan dari awal sampai barusan, kira-kira Nana paham nggak dari apa yang Bu Guru sampaikan? Tentang aturan dan tentang keberagaman. Kira-kira paham apa enggak? Nah, tapi Bu Guru yakin insya Allah anak kelas 2A semuanya pintar, semuanya cerdas, dan semuanya soleh dan soleha. Insya Allah paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, selanjutnya karena sudah selesai, jadi pembelajaran pada pagi hari ini tema berapa? Tema 2, subtema 1. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Kalau ada perkataan atau anak-anak belum paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa mencari referensi dari buku lain atau dari YouTube, dari Google. Ya, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan kembali anak-anak harus semangat belajar, harus jaga kesehatan, jangan lupa sholat, dan jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.